Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pertama kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan panjatan syukur kita ini nanti akan menambah kenikmatan yang akan diberikan kepada kita. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Memegang komitmen itu sangat sulit, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk kepentingan perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu orang dulu sering menyampaikan ajine wong saka busana, ajine kepercayaan itu dari janji yang terpenuhi. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama untuk menjaga komitmen kita, komitmen terhadap diri sendiri, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya komitmen ini sangat berat. Di antara implementasi komitmen ini adalah kita sama-sama berjuang untuk melepaskan diri dari pribadi maupun perusahaan dari keunggungan riba. Komitmen yang berat ini patut kita jaga kawan-kawan sekalian dalam kehidupan semua aspek kita. Minimal terbersit di dalam hati kita bahwasanya kita ingin segera lepas dan kemudian digaungkan secara terus-menerus. Karena bab komitmen ini sangat luar biasa. Mindsetnya harus penuh 100%. Yang saya ceritakan, yang mungkin teman-teman tahu, di hari Kamis atau di hari Rabu kemarin, Kamis ya, insya Allah, itu pengusaha yang mempunyai aset hampir 50 miliar dan kemudian hutang 6-7 miliar, dia memilih memperpanjang gitu ya, kira-kira memperpanjang kontrak kreditnya KYG-nya daripada untuk bisa melepas asetnya semaksimal mungkin gitu. Jadi menurut dia 5% itu nggak worth it kan gitu, kira-kira begitu. Atau bahkan 10% itu nggak worth it untuk bisnis properti. Yang ini akhirnya karena bab mindset, kalau menurut saya mindsetnya sebenarnya sudah ada juga, yaitu bahwasanya ingin lepas dari riba itu sendiri. Tapi tetap kalau mindset dan komitmennya kurang kuat, tetap kemudian memperpanjang kontrak dan akhirnya tergelut dengan riba lagi. Oleh karena itu sebenarnya mari kita sama-sama minimal dari pengetahuan kita bahwasanya riba ini sudah selesai, riba ini sudah jelas-jelas dalil dan hukumnya, mari kita sama-sama meninggalkannya. Tidak hanya sekedar mindset dan pengetahuan, tapi langkah pun harus kita yakini sepenuh hati untuk kita bisa lakukan. Karena begini, yang terjadi ketika itu sudah menanam kuat di benak kita, beliaunya bercerita, waduh sulit sekali untuk meninggalkannya. Sulit sekali untuk kemudian karena sudah kecanduan lah, kira-kira begitu. Menganggap bahwasanya tidak mungkin kalau kita besar tanpa bantuan pinjaman perbankan. Tidak mungkin gitu. Itu yang jadi menghantui kita semuanya. Mungkin di saya secara pribadi pilihan untuk membuat in-house tanpa melibatkan bank, terutama bank semua konvensional, itu menjadi diuji kesekian kalinya dan terus-menerus diuji. Oleh karena itu kalau tidak ada lingkungan yang mendukung, saya kira sebuah komitmen itu juga akan membuat kita akan goyah. Oleh karena itu teman-teman sekali lagi, mari kita menguatkan keyakinan kita bahwasanya pilihan
menghilangkan diri dari riba dan mendorong masyarakat itu bagian dari kekuatan yang harus kita punyai dan kita laksanakan. Di SMK itu kajian subuh tadi ditampilkan seorang pengusaha Lamborghini, kemudian usaha mobil-mobil mewah, Rubicon, kemudian apalagi ya, kuda jingkrak, terus yang Mercedes-Benz dan seterusnya, sudah keenakan, ceritanya dapat 1 miliar utangan, bisa nyaur 2 miliar, bisa nyaur sampai ketemu di angka 16 miliar, tidak bisa menyaur hutangnya, dan kemudian harta benda rumah semuanya hilang. Dan dia memberikan saksi, saya ini tidak hanya bicara asal saja, asbun, asal bunyi, tapi ini pengalaman saya pribadi. Dan seorang dokter, istrinya itu dokter kulit atau dokter kecantikan, akhirnya selama hampir 15 bulan tinggal di rukonya yang sebelumnya luar biasa kehidupannya, karena jual beli mobil itu katanya untung 500 sampai 700 juta. Apalagi kalau pakai kredit, dapat poin dari asuransi, dapat cashback dari leasingnya itu tambahan lagi. Dijual satu mobil aja sudah bisa hidup setahun gitu, kira-kira gitu. Tapi setiap bulan setidaknya dia jual 15 sampai 30 unit. Dan akhirnya hari ini beliaunya bergabung di Paskas, pasukan amal soleh, dan kemudian sama-sama mengirim beras ke pondok-pondok, terutama di pondok di sekitaran Bogor dan sekitarnya, menceritakan pengalaman itu. Dan bagi saya itu ada insight luar biasa, bagaimana kemudian dipertemukan dua kutub yang sangat berbeda. Yang satunya sudah mengerti tapi komitmennya masih kurang, dan yang keduanya ya sudah ngerti juga dan kemudian meninggalkannya dan habis-habisan, karena memang dijatuhkan oleh Allah, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dan kemudian sekarang sudah mulai bangkit kembali dengan usaha yang lebih baru lagi, dan kemudian dia tanpa berhutang lagi, tanpa riba lagi, dan hampir semuanya ditinggalkan dan diabdikan untuk kegiatan soleh, yaitu amal ibadah. Teman-teman sekalian, oleh karena itu sekali lagi mari kita mengambil pelajaran, dimanapun kita, mari kita mengambil komitmen, baik komitmen kita terhadap Allah SWT, komitmen terhadap janji-janji kita terhadap manusia yang lain, sehingga bagian dari diri kita untuk meningkatkan nilai diri kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan teman-teman, di hadapan manusia. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat, terutama bagi saya pribadi, untuk senantiasa memegang komitmen atas pengetahuan yang ada dan berdoa kepada Allah SWT, dimatikan dalam kondisi tanpa berhutang dan husnul khotimah. Terima kasih atas waktunya, dan tetap semangat seperti Mas Bagus. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.